Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi kami yaitu pasar modal di Indonesia. Adapun kelompok kami terdiri dari Laili Rohmahjati, Firman Afandi, Atikah Atiul Haq, dan Elvareta Nabila Putri. Yang pertama ada sejarah pasar modal di Indonesia. Sekitar awal abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda mulai membangun perkebunan secara besar-besaran di Indonesia. Sebagai salah satu sumber dana adalah para penabung yang terdiri dari orang Belanda dan Eropa yang penghasilannya jauh lebih tinggi dari penghasilan penduduk pribumi. Atas dasar itulah maka pemerintah kolonial waktu itu mendirikan pasar modal di tahun 1912 di Batavia, Jakarta. Karena perkembangan pasar modal di Batavia cukup pesat sehingga menarik masyarakat kota lain untuk menampung minat tersebut, pada tahun 1925 didirikanlah Bursa Efek Belanda cabang Surabaya dan Semarang. Tahun 1929 Bursa Efek Belanda cabang Surabaya dan Semarang ditutup karena resesi dunia. Kemudian pada 1940 Bursa Efek Belanda cabang Batavia juga ikut menyusul untuk ditutup. Lalu tahun 1952 Bursa Efek Batavia dibuka kembali, namun kondisi pasar modal memburuk kembali karena adanya nasionalisme perusahaan asing di tahun 1958. Pada masa Orde Baru, tahun 1977, pasar modal diaktifkan kembali dengan membentuk Bapepam atau Badan Pelaksanaan Pasar Modal dan membentuk BEJ Bursa Efek Jakarta. Kemudian di tahun 1995 muncullah Undang-Undang Nomor 5 tentang Pasar Modal. Kemudian di tahun 2007, BEJ dan BES melakukan merger menjadi BEI Bursa Efek Indonesia. Di tahun 2008, krisis Supreme Mortgage AS berimbas ke BEI. Di tahun 2009 muncul metode remote trading dengan sistem JATS. Pasar modal merupakan sebagai bentuk kegiatan yang berkaitan dengan efek seperti penawaran umum, perdagangan efek, dan perusahaan publik, bahkan lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal bertindak sebagai penghubung antara investor dengan perusahaan atau institusi pemerintah melalui instrumen perdagangan jangka panjang seperti obligasi, saham, dan lainnya. Selanjutnya yaitu dasar hukum pasar modal, ada di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 di pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1, kemudian di pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas, dan yang terakhir ada di dalam Fatwa DSN MUI Nomor 40 Tahun 2003 mengenai pasar modal syariah. Selanjutnya, fungsi pasar modal. Yang pertama, pasar modal sebagai sarana penambah modal bagi usaha. Kedua, pasar modal sebagai sarana pemerataan pendapatan. Ketiga, pasar modal sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. Keempat, pasar modal sebagai sarana penciptaan tenaga kerja. Kelima, pasar modal sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. Yang keenam, pasar modal sebagai indikator perekonomian negara. Selanjutnya, lembaga pasar modal, yaitu yang pertama Otoritas Jasa Keuangan, kedua Bursa Efek, ketiga perusahaan efek. Selanjutnya, manfaat pasar modal Indonesia secara umum. Yang pertama, meningkatkan kapitalisasi pasar dan aktivitas perdagangan. Yang kedua, meningkatkan partisipasi kreditor asing dalam aktivitas di pasar domestik. Yang ketiga, meningkatkan akses ke pasar internasional. Selanjutnya, manfaat pasar modal. Yang pertama, sudut pandang negara, yaitu menggerakkan perekonomian negara melalui aktivitas perdagangan. Negara mengeluarkan regulasi agar dalam kegiatan dalam pasar modal berjalan efektif dan efisien. Yang kedua, sudut pandang emiten, yaitu memperbaiki struktur permodalan perusahaan, meningkatkan relationship perusahaan baik domestik dan LN, memperbaiki pola manajemen perusahaan menjadi lebih baik, transparan, dan akuntabel. Yang ketiga, sudut pandang masyarakat. Masyarakat memiliki sarana baru untuk investasi. Instrumen di pasar modal. Instrumen dalam pasar modal disebut efek. Efek dapat berupa saham, yaitu bukti kepemilikan perusahaan.
Selanjutnya obligasi, yaitu bukti utang kepada masyarakat. Selanjutnya bukti right, yaitu hak untuk membeli saham. Selanjutnya bukti waran, yaitu hak untuk membeli saham bukan pemegang saham lama. Yang terakhir, produk turunan derivatif, yaitu contoh indeks saham dan obligasi untuk tujuan spekulasi. Jenis pasar modal. Pasar modal pertama atau perdana, yaitu sarana bagi perusahaan untuk menawarkan saham atau obligasi pertama kali ke masyarakat. Pasar modal kedua atau sekunder, yaitu sarana jual beli efek antar investor dan harga dibentuk melalui perantara efek. Yang ketiga, pasar ketiga, sarana jual beli efek antara market maker serta investor dan harga dibentuk oleh market maker atau anggota bursa. Pasar keempat, sarana jual beli efek antar investor tanpa perantara. Hambatan pasar modal di Indonesia. Yang pertama, rendahnya SDM. Yang kedua, sistem politik yang lemah. Yang ketiga, nilai rupiah yang lemah. Yang keempat, perekonomian yang sentralistik. Yang kelima, sistem jaringan perdagangan antar bursa atau National Trading System. Nah, selanjutnya kita masuk ke potensi resiko. Kita mulai dari sebelah kiri. Ada yang namanya delisting. Delisting ini dikeluarin. Misalnya teman-teman beli saham di suatu perusahaan, terus perusahaannya dikeluarin, itu bisa aja. Nah, dikeluarin ini itu ada dua macam, dipaksa sama sukarela. Kalau dipaksa itu ada keadaan di mana bursa menilai perusahaan itu kerjanya nggak adil atau meresahkan investor. Nah, itu dipaksa keluar. Atau yang kedua itu volunteer delisting, itu secara sukarela, di mana keadaan perusahaan itu merasa sudah cukup dalam keadaan uangnya, atau sudah terkenal, atau hutangnya sudah menipis, jadi dia keluar dari bursa karena merasa sudah stabil dan go private lagi. Yang kedua ada resiko pasar. Itu yang pertama ada penurunan harga disebabkan karena penurunan kinerja perusahaan. Lalu ada bubble price. Bubble price ini kayak ada rumor yang misalnya bilang vaksin sama mobil listrik tuh bakalan tinggi harga besok. Lalu banyak orang yang berbondong-bondong percaya hal ini, akhirnya banyak yang membeli sampai harganya tinggi, tapi tiba-tiba anjlok dan langsung tiba-tiba harganya turun. Nah, itu bisa disebut dengan bubble price. Lalu berikutnya ada suspend. Kalau suspend ini tuh biasanya perusahaan itu tidak taat aturan juga. Biasanya mereka tuh kasusnya tidak mensubmit atau melampirkan laporan per 3 bulan gitu. Kalau misalnya capital loss, teman-teman pasti udah paham kebalikan dari capital gain. Lalu ada bangkrut sama investasi hangus. Nah, ini udah jelas banget ya. Cuma kita sebagai investor gimana untuk mencegahnya? Ini bisa dicegah dengan kita melihat laporan keuangannya. Oleh karena itu, teman-teman, di saat kita membeli saham di suatu perusahaan, alangkah lebih baiknya setiap 3 bulan sekali itu dicek laporan keuangannya sama teman-teman. Jika di laporan keuangannya itu hutangnya makin banyak, terus pendapatannya makin tipis, itu teman-teman harus waspada. Nah, berikutnya setelah mempelajari resiko, kita masuki tentang yang namanya indeks. Indeks ini apa? Indeks ini alat bantu yang mana tuh ngelompokin apa? Ngelompokin saham-saham tertentu yang parameternya sudah disesuaikan. Misalnya teman-teman pengen jadi trader yang cepat, transaksinya cepat, itu ada LQ45. Di sini tuh ada 45 saham terbaik. Itu kan konvensional. Kalau yang syariah ada yang namanya Jakarta Islamic Index. Teman-teman pengen sahamnya yang jangkanya panjang tapi masih bagus, ada namanya Growth 30. Teman-teman pengen yang punya saham yang rutin dividennya, ada namanya High Div 20. Atau enggak teman-teman yang pengennya BUMN aja, ada namanya BUMN 20. Kalau yang syariahnya ada enggak? Ada namanya IDX MES BUMN 17. Nah, berikutnya kita masuk ke dalam 10 tahun terakhir IHSG Indonesia. Di sini yang berperan adalah investor. Dalam 10 tahun terakhir ada gejolak-gejolak yang terjadi.
Misalnya tahun 2013 itu ada krisis di Jerman, tahun 2015 itu krisis di Argentina dan Brazil. Lalu tahun 2018 itu ada perang dagang antara Amerika dan Tiongkok. Lalu pertengahan 2019 itu ada wabah pandemi yang saat ini kita masih hadapi. Di saat wabah pandemi itu turunnya merosotnya jauh banget sampai minus 37%. Minus 37% ini itu adalah orang-orang yang panik saat itu. Namun di akhir tahun minusnya itu sisa 5%. Kenapa demikian? Karena terjadi rebounding sebesar 32%. Rebounding itu sendiri adalah kenaikan penguatan saham setelah terjadinya depresiasi. Jadi yang minus 37% ini orang yang panik, yang minus 32% ini orang-orang yang menikmati hasil. Nah, hal ini bisa kita sebut dengan namanya momentum. Orang-orang yang 37% ini orang-orang yang panik karena ekonomi melemah, melihat perkembangan COVID, lalu aktivitas dibatasi, akhirnya mereka panik. Namun orang-orang yang 32% ini di saat hal itu terjadi mereka jeli melihat kemungkinan dan optimis. Karena apakah benar semua perusahaan itu dampak utamanya COVID? Apa sebenarnya ada yang tidak terdampak, walaupun terdampak tapi tidak terlalu parah? Nah, oleh karena itu orang 32% ini berhasil memanfaatkan momentum itu. Oleh karena itu teman-teman, di saat kita berinvestasi saham, alangkah lebih baiknya kita mempelajari semua sektor agar kita dapat mengetahui kapan harus menjual, membeli, dan mempertahankan saham. Nah, berikutnya kita masuk ke dalam pergerakan IHSG tapi dalam sektor-sektor yang ada ya. Kalau misalnya dilihat dari fase satunya, yaitu dimulai dari bulan Maret sampai Mei 2020 itu hampir semua sektor itu mengalami penurunan seperti teknologi, properti, pembiayaan. Tapi di sisi lain ada yang masih perusahaan tersebut masih tidak mengalami penurunan dan masih positif, yaitu bagian health dan non-cycle. Artinya apa teman-teman? Di saat terjadi tekanan itu nggak semuanya terdampak negatif di semua sektor. Lalu berikutnya di PSBB relaksasi fase 1 yang dimulai dari Juni sampai 11 September 2020. Nah, di sini kita bisa ngelihat semua sektor sudah mengalami rebounding penguatan saham. Terutama teknologi yang karena kita dibatasi aktivitasnya, mau nggak mau semua orang harus memakai teknologi digital dan virtual. Oleh karena itu penguatannya juga sahamnya naik dan lain-lain. Lalu PSBB relaksasi fase 2-nya itu dimulai dari 12 Oktober sampai 30 Desember 2020. Semuanya sudah kembali positif. Semuanya sudah ada penguatan juga semuanya. Sekian presentasi dari kami terkait dengan materi pasar modal di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.